Saya ditanya, pertanyaannya bunyinya kurang lebih begini. BTW, apakah memungkinkan bila simulasi digabung dalam suatu part bank? Misal dalam sebuah pipa bercabang ada mengalir fluida atau air. Namun di atas pipa tersebut ada force juga terhadap partnya. Mungkin yang dimaksud kayak gini kali ya. Tolong saya dikoreksi ya. Jadi yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah ada sebuah pipa bercabang, di dalamnya ada air mengalir. Dan kemudian di atas pipanya itu dikasih beban gitu kali ya. Mungkin ada kayak batu atau apa di atasnya itu. Bisa nggak sih disimulasikan di SolidWorks? Ya, sepengetahuan saya sih bisa-bisa aja sih. Oke, sekarang bisa dilihat di sini. Kita memiliki sebuah pipa bercabang. Pipa ini adalah pipa air. Nanti di dalamnya akan dialiri air, masuknya dari sini. Kemudian airnya dicabang ke dua cabang ini. Di bawahnya ada tiang sebagai dudukan dari pipa ini. Nah, kemudian kita akan menaruh gaya atau beban di atasnya di dua titik ini. Oke, sekarang kita masuk ke flow simulation di bagian ini. Bagian panah kecil ini masuk ke add-ins. Kita akan aktifkan flow simulationnya. Kebetulan saya pakai versi 2018. Versi 2018. Kemudian aktifkan juga simulasinya. Kemudian oke. Ditunggu beberapa saat. Oke, sekarang masuk ke tab flow simulation. Kita pakai yang ini. Oke, kita pakai konfigurasinya pakai create new. Ini nggak usah dikasih nama, langsung aja next. Untuk satuan saya biasanya pakai ini. Untuk tekanan saya pakai bar, kecepatan meter per second, beratnya pakai gram. Untuk panjang saya pakai milimeter. Temperatur saya pakai celcius. Oke, untuk analisis tipe internal, karena kita akan menganalisis aliran di dalam pipa. Langsung next. Kemudian fluida yang akan dialirkan adalah air. Kemudian klik add, lalu flow tipenya adalah laminar and turbulent. Lalu next. Ini langsung next lagi. Kemudian untuk tekanan saya isi 4 bar di sini. Temperatur airnya saya biarin 20 derajat. Lalu finish. Nah, ini kita ke computational domain. Diklik aja, klik kiri. Ini agak digedein dikit. Ini bisa dibilang lingkup simulasi. Lalu klik kanan di hide. Kalau mau bikin flow simulation, katakanlah pipa bercabang, itu kan bukaannya ada 3, 1, 2, dan 3. Pastikan ketiga openingnya itu ditutup pakai boss extrude ya, tapi jangan di merge result. Kondisi boss extrude-nya adalah middle seperti ini. Jadi ini semacam referensi buat flow simulation. Oke, kita langsung aja ke boundary condition. Klik kanan di sini, insert boundary condition. Oke, lalu ini diklik kiri di sini, klik kanan di sini, kemudian select other, klik kiri di surface baliknya. Tipenya adalah flow opening. Lalu parameter yang akan saya masukkan adalah debit. Debitnya saya pakai sembarang aja, katakanlah debit airnya 0,2 meter kubik per second, lalu oke. Kemudian di boundary condition, klik kanan lagi, insert boundary condition. Kita klik yang ini, pressure opening. Kita pakai environmental pressure.
klik kanan di sini, select other, klik kiri di sini. Ini tekanannya akan saya bikin 1 bar. Atau saya samain aja deh 4 bar. Katakanlah ini dia belum mencapai belum mencapai luar ruangan. Oke, kemudian klik kanan lagi di sini, select other. Oke. Ya, ini parameternya saya pakai sembarang aja karena cuma menjelaskan bisa nggak sih dua gaya itu disimulasikan di dalam satu part, itu aja sih. Goalsnya saya akan pakai global goal. Saya akan pilih yang ini, total pressure, static pressure, ini aja. Kemudian oke. Nah, setelah itu meshnya, global mesh, klik kanan, show basic mesh. Ini saya rapetin dikit, klik kanan, edit definition. Saya rada rapetin jadi 4 aja. Oke, biar nggak terlalu berat juga. Lalu saya umpetin. Kemudian tinggal run new calculation, lalu langsung run aja. Nah, ini prosesnya bisa dilihat di sini. Ini akan saya skip aja karena proses kalkulasi biasanya memakan waktu agak lama. Oke, proses kalkulasinya sudah selesai. Ini bisa kita close. Oke, ini untuk mentransparansikannya, ini tinggal diklik aja. Ini tinggal diarahin ke sini. Seberapa transparan dia, oke. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba tunjukin, kita coba pengen tahu simulasi flow-nya seberapa, tampilan aliran airnya seperti apa. Ini bisa ke flow trajectories, klik kanan insert, lalu klik kanan di sini select other, klik kiri di surface baliknya. Ini saya pakai angka 80. Ini saya pakai arrows ukuran 1,5. Ini saya pakai pressure, lalu oke. Kemudian ini bisa kita play, klik kanan play. Jadi aliran air di dalam pipanya seperti ini kurang lebih. Oke, kita stop. Sekarang supaya bisa ditambahkan gaya di atasnya, katakanlah beban batu di atasnya di sini. Kita perlu ekspor dulu hasil flow simulation ini. Kita ke tools, lalu masuk ke flow simulation, masuk ke tools lagi, lalu klik yang ini nih, export result to simulation. Langsung diklik aja, klik. Nah, ini sudah sukses diekspor, lalu kemudian klik OK. Setelah itu kita ke simulation, new study. Misalnya saya mau static simulation, oke. Oke, di bagian atas ini, di bagian static 1, klik kanan, property. Kemudian kita masuk ke flow or thermal effect. Nah, di bagian sini dicentang include fluid pressure effect from SolidWorks flow simulation. Diklik. Lalu ini diklik bagian ini. Nah, lalu file yang ini 1.fld itu diklik, dipilih, lalu open. Oke, kalau sudah ini diklik OK. File tadi itu lokasinya ada di folder di mana kita menyimpan part ini. Biasanya kalau melakukan flow simulation itu hasil file-file pendukungnya itu akan disimpan SolidWorks secara otomatis di sekitar part tersebut. Nah, ini sudah terlihat external load-nya apa aja di sini. Tekanan aliran air, fluid pressure. Itu udah ada, ini udah ada gayanya, gaya dari air.
Kemudian kita tinggal nambahin fixture. Karena ini static simulation perlu dikasih fixture. Katakanlah di sini. Oke, kemudian untuk material, ini sudah centang hijau, sudah saya kasih material sebelumnya. Carbon steel sheet. Kalau belum tinggal di apply material, tinggal pilih aja material yang diinginkan. Lalu klik apply. Oke, sekarang saya akan menambahkan beban di dua titik ini. Saya pakai force, saya taruh di sini. Ya, katakanlah ini batunya tadi. Force-nya, bebannya 30 kg force total. Jadi total beban yang ada di sini adalah 30 kg. Kemudian oke. Oke. Jadi sekarang ada gayanya ketambahan satu di sini. Oke, ini katakanlah beban batu. Oke, biar gampang ya. Batunya 30 kilo. Oke, kemudian di bagian bawah run di study kita pilih create mesh. Meshnya standar mesh. Ini kita perlu agak rapetin dikit meshnya. Katakanlah 10. Karena ini adalah pipa tipis, lalu klik OK. Oke, meshnya sudah jadi, lalu tinggal di run aja. Ya, ini progresnya. Oke. Factor of safety 0,657. Oh, pipanya dia nggak kuat nahan beban batu 30 kilo dan juga beban aliran fluida di dalamnya. Tapi kalau menurut saya sih dia lebih nggak kuatnya lebih ke ini sih, beban batunya. Minnya di sini, jadi yang rusak duluan di sini nih, di bagian bawah percabangan. Jadi kalau factor of safety di bawah 1, dia biasanya rusak partnya. Yang bagus itu di atas 1. Setahu saya loh ya. Jadi yang paling lemah itu bagian sini nih, yang ini. Min 0,657, tepat di percabangan sini. Oke, sekarang kita ke displacement. Di double klik aja. Ini kondisi ekstrimnya ya, tapi kalau aktualnya dia cuma bengkok sebesar 0,5 mm di bagian sini yang merah-merah ini. Itu dia akan deform atau bengkok atau berubah bentuk sebesar 0,5 mm akibat tekanan batu dan juga tekanan fluida di dalamnya. Oke, sekarang kita aktifkan kondisi ekstrimnya. Kita play, klik kanan, animate. Ya, kurang lebih gaya yang bekerja itu seperti ini. Kita bisa juga cek di bagian stress. Kita klik kanan. Stress terbesar ada di sini. Ya, tepat di sini. Titik di mana yang nanti akan patah itu di sekitar sini. Ya, sekali lagi kenapa saya bilang patah ya, karena faktor of safety di daerah sini itu sudah di bawah 1 alias 0,6 tadi. Ini bisa klik kanan, play. Ya, seperti ini. Oke, kita save dulu. Ya, kita sudah berhasil menyelesaikan dua jenis simulasi dalam satu part. Dua simulasi beda elemen, yang satu elemen fluida, yang satu elemen benda padat, katakanlah batu di atas ini. Untuk bisa melihat kedua-duanya, ini ini hasil dari stress analysis atau static analisisnya kita hide. Nah, kita bisa melihat di sini. Kemudian flow-nya kita play. Di bagian flow trajectory kita play. Nah, kita bisa melihat dua simulasi beda elemen itu berjalan bebarengan. Ya, ini.
Elemen satu adalah elemen fluida yang mengalir di dalam pipa. Elemen kedua adalah elemen benda padat, katakanlah batu yang ditaruh di atas percabangan pipa. Ya, inilah hasilnya. Oke, kembali ke pertanyaan sobat kita yang ditunjukkan di awal video tadi, yang ini. Jadi mungkin yang dimaksud adalah menggabungkan antara stress analysis atau static analysis dengan flow simulation. Sepengetahuan saya dan dari hasil nyoba tadi itu bisa. Akan tetapi kalau ini bukan yang dimaksud, saya mohon koreksinya. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada feedback atau ada masukan, silahkan di-share di kolom komentar supaya saya dan juga kawan-kawan yang lain bisa ikut belajar bersama. Saya akhiri video saya sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video-video lainnya. Bye bye.